Abizar rela putus sekolah demi bantu ekonomi keluarga, Umi Pipik. Gak maksa. Abizar Al-Ghifari beberapa waktu lalu memboyong keluarganya untuk pergi liburan ke Singapura. Ingin membahagiakan sang ibunda, Umi Pipik, Abizar serta adiknya, Adibah Hansa patungan mengumpulkan biaya untuk berlibur ke negara tetangga itu. Umi Pipik mengatakan jika liburan itu dilakukan untuk menyempatkan waktu berkumpul sebelum akhirnya Ataya Bilal Rizkyloh, putra bungsu mendiang Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, pergi menuntut ilmu ke pondok pesantren. Iya, itu seru banget. Kadang saya suka terharu sendiri. Dia itu bilang, nih itu si Bilal mau masuk pondok nih habis lebaran. Kan di pondok itu pulangnya 6 bulan sekali. Kita boleh nengok tapi kan 6 bulan sekali baru boleh pulang. Terus si Abi sama Adibah punya inisiatif, jalan-jalan yuk, udah lama nih kita nggak jalan-jalan. Terus saya bilang, Umi lagi pas-pasan nih, lagi banyak kebutuhan, udah Umi mah nggak usah pikirin, kita aja. Mereka berdua aja tuh patungan, dari mulai pesawat, hotel, semua udah disiapin mereka. Paling Uminya makannya aja, tutur Umi Pipik saat ditemui di kawasan Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023. Tentunya Umi Pipik merasa bangga memiliki anak-anak yang sangat menyayangi dirinya. Terlebih Abizar yang mesti merelakan diri untuk putus sekolah demi membantu perekonomian keluarga sepeninggal Ustaz Jeffrey. Ya banggalah. Maksudnya di usia mereka yang maksudnya Abi sampai putus sekolah. Walaupun saat itu saya sebagai masih bisa membiayai dia, bekerja keras untuk dia. Namanya orang tua kan ada nggak ada juga dia ada-adain buat anak kan gitu. Tapi dia yang udahlah gitu. Saat itu dia prinsipnya sekolah kita bisa nyambi gitu kan, maksudnya bisa minta paket, ungkap Umi Pipik. Umi Pipik pun menceritakan kisah saat Abizar masih duduk di bangku SMA. Umi Pipik menyebut ada kesamaan antara Abizar dengan mendiang suaminya. Abi waktu itu kelas 2 SMA ya. Dulu saya sering dipanggil ke sekolahnya, Umi Abizar nggak masuk, ha. Kok bisa bu? Tadi cium tangan lo sama saya. Dulu Uje pun seperti itu. Jadi Umi dulu juga sering dipanggil ke sekolah. Umi Jeffrey nggak ada, padahal cium tangan. Jadi kayak benar plek ketiplek bapaknya, cerita Umi Pipik. Beda kondisi kali ya. Kalau Uje mungkin lebih ke entertainnya. Abi itu mungkin karena ngelihat kondisi Uminya banting tulang segala macam, ya udah deh saya mutusin nggak mau sekolah, terus dia mulai ke agensi segala macam, sambungnya. Saat disinggung soal Abizar yang saat ini menjadi tulang punggung keluarga, Umi Pipik menyebut ia tidak pernah memaksakan agar beban tersebut ditanggung oleh putra sulungnya itu. Saya juga nggak pernah mau membebani ya. Maksudnya ya alhamdulillah gitu rezeki ada aja. Cuman saya nggak mau itu menjadi tanggung jawab dia. Saya bilang kalau kamu dapat rezeki, kamu tabung. Karena kamu punya masa depan, kelak kamu punya tujuan nikah, beli rumah, dan segala macam, itu kamu tabung. Kalau untuk Umi ya alhamdulillah Umi masih ada, cukup untuk adik-adik kamu sekolah dan segala macam, jelas Umi Pipik. Tapi dia tetap gitu. Maksudnya lebih kayak tiba-tiba lampu mati, pasti Umi belum isi token ya. Ya udah dia isiin tokennya. Ya gitulah hal-hal yang kecil-kecil di rumah itu dia bantu, pungkasnya. Usai sudah berita pertama, yuk simak berita yang kedua. 5 sumber penghasilan Umi Pipik Dian Irawati, banting tulang cari uang demi besarkan 4 anak seorang diri usai ditinggal mendiang Uje. Sudah 10 tahun lamanya, Umi Pipik Dian Irawati ditinggal pergi oleh Ustaz Jerry Al-Bukhari untuk selama-lamanya. Ditinggal suami dengan kondisi anak-anak yang saat itu masih kecil, tentu bukan hal mudah bagi Umi Pipik. Menggantikan peran ayah, Umi Pipik juga harus bekerja banting tulang demi menghidupi keempat anaknya. Sejak kepergian Uje, Umi Pipik Dian Irawati membesarkan keempat anaknya seorang diri. Mereka adalah Adibah Hansa, Abizar Al-Ghifari, Ayla Azuro, dan Ataya Bilal Rizkyloh. Tentu tak mudah bagi Umi Pipik menjadi single parent di usia muda. Apalagi, ia juga sering diterpa rumor tak bertanggung jawab. Namun, Umi Pipik justru makin sukses baik sebagai ibu maupun pebisnis. Buktinya,
Umi Pipik memiliki sederet usaha yang berkembang pesat dan juga menjadi sumber penghasilannya selama ini. Penasaran apa saja? Berikut 5 di antaranya. Koleksi busana muslim. Jago ngedesain baju, Umi Pipik ternyata memiliki koleksi busana muslim yang bernama Nur Amina. YouTuber. Ia juga memiliki kanal YouTube sendiri yakni Umi Pipik Official. Bahkan, beberapa kali Umi Pipik mengundang rekan seleb untuk collab bareng. Bisnis makanan. Ada juga usaha Umi Pipik di bidang makanan, salah satunya cookies lebaran. Merilis buku. Di tengah kerepotan mengurus 4 anak, Umi Pipik ternyata telah merilis sebuah buku yang bertajuk Kenapa Aku. Mengisi tausiah. Fenomenal akan kisah hijrahnya, Umi Pipik juga sering memberikan kajian langsung di berbagai daerah. Detik-detik Abizar Al-Ghifari berdoa sampai jutaan jamaah meneteskan air mata. Baru-baru ini Abizar Al-Ghifari dan Umi Pipik mengisi ceramah agama dalam rangka halal bihalal. Keduanya disambut dengan sambutan yang meriah oleh jutaan jamaah yang menanti kedatangan mereka berdua. Jamaah berdatangan menjumpai Abizar Al-Ghifari dan Umi Pipik, ada yang salam-salaman dan ada juga yang manggil-manggil Abizar dengan teriakan yang nampak dari kejauhan. Penampilan Abizar Al-Ghifari ramai menjadi sorotan publik di media sosial karena dinilai mencerminkan penampilan sebagai anak seorang Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Apalagi Abizar pada saat bersolawat suaranya sama persis almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari bikin jutaan jamaah menangis. Di halal